Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para pemirsa, para pendengar, dan para penonton video ini yang saya hormati, puja puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, yang mana di hari ini, di pagi hari ini, kita masih diberi kenikmatan oleh Allah. Allah masih memberikan beberapa banyak kenikmatan kepada kita hingga saat ini, berupa kesehatan, kewarasan, keselamatan, juga kesempatan untuk kita semua, sehingga kita masih bisa bertatap muka kembali, bertemu kembali dalam rangkaian acara pagi, yaitu ceramah agama singkat yang setiap pagi kita tayangkan melalui YouTube. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan atau apa yang akan saya sampaikan, dan termasuk juga apa yang Anda dengarkan dari isi ceramah ini, mudah-mudahan menjadikan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, kemanfaatan dari apa yang kita dengarkan, dan semoga akan menjadikan sebagai bekal untuk kita ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para penonton yang saya hormati, di hari ini, di pagi hari ini, ceramah agama singkat yang akan saya sampaikan pada hari ini, saya mengambil judul amal perbuatan harus disertakan niat, dengan tema amal perbuatan harus disertakan di dalamnya, yaitu niat. Apa makna definisi niat? Niat adalah menyengaja sesuatu perbuatan. Niat harus disertakan dengan perbuatan. Karena apabila niat tidak bersamaan, tidak disertakan dengan perbuatan, dalam prakteknya adalah perbuatan harus dibarengi dengan sebuah niat. Tujuan di dalam perbuatan, mau melakukan perbuatan, itulah yang dinamakan niat. Tapi ketika tujuan di luar dari perbuatan, itu namanya azam, bukan niat.
Wa mahalluhu al-qalbu. Wa mahalluhu utawi panggonan niat iku al-qalbu sanjerone ati. Adapun tempat niat di dalam hati. Waktu niat muqtarinan bi fi'lihi. Waktunya niat adalah bersamaan dengan ketika mengerjakan suatu amal perbuatan. Kemudian kalau kita hitung-hitung berapakah amal perbuatan yang sudah kita kerjakan. Lalu apakah kita sudah menghitung berapa perbuatan kita yang di dalamnya disertai niat dan berapa perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan yang di dalamnya tidak disertai dengan niat? Maka perbuatan-perbuatan dari dua perbuatan yang berbeda ini, perbuatan yang di dalamnya ada niat dan perbuatan yang di dalamnya tidak ada niat, maka bisa dipastikan perbuatan yang di dalamnya ada niat ini akan membuahkan pahala besar, membuahkan hasil berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara perbuatan yang kita kerjakan yang tidak di dalamnya disertai dengan niat, maka perbuatan-perbuatan yang sudah kita kerjakan itu termasuk perbuatan yang sia-sia, yang tidak mendapatkan hasil apapun berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu berarti betapa besar fungsi daripada niat di dalam melakukan suatu amal perbuatan di setiap hari, setiap saat, setiap kita mau melakukan perbuatan, hendaknya disertakan ingat di dalamnya disertai dengan niat. Tentunya adalah niat yang baik. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang dhaif, di sana disebutkan niatul mu'min khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amal perbuatannya. Amal perbuatan bila disejajarkan dengan niat, maka amal perbuatan itu lebih kecil nilainya dibandingkan dengan niat. Tapi bila amal perbuatan itu di dalamnya ada niat, maka perbuatan itu bisa berubah menjadi luar biasa, berupa pahala yang besar, karena di dalamnya disertai dengan niat. Kita tidur, kita makan, kita minum, kita bekerja, kita berjuang, belajar, sekolah, mengaji, membaca, dan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Bila kesemuanya itu tidak ada niat di dalamnya, maka semuanya itu juga berupa perbuatan yang sia-sia. Kita percuma melakukan amal perbuatan yang tidak diikutkan di dalamnya niat dan tujuan. Tujuan apa kita sholat? Tujuan apa kita makan? Tujuan apa kita minum? Tujuan apa, niat apa kita melakukan segala perbuatan? Hendaknya kita tidak lalai dengan niat, karena niat adalah sesuatu amal yang sangat luar biasa. Dengan niat, segala perbuatan akan membuahkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh mengerjakan amal apa saja, tapi jangan lupa dengan niat yang baik. Makan, niatkan
makan untuk Allah, makan mengharapkan pahala dari Allah. Kita bekerja, niatkan untuk beribadah kepada Allah, untuk mencukupi kebutuhan keluarga, anak dan istri. Kita sholat, puasa, zakat, berhaji, niatkan semua itu untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bila tidak disertakan niat di dalamnya, sekali lagi itu akan merupakan perbuatan yang sia-sia. Kita membuang umur kita dengan banyak melakukan perbuatan, tapi perbuatan yang tidak bisa kita dapatkan sedikit pun hasil dari apa yang telah kita kerjakan bila itu tidak ada niat di dalamnya. Sekecil apapun perbuatan, bila ada niat, maka itu akan ditampakkan, akan diberikan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun pekerjaan, apabila di dalamnya tidak ada niat, maka percuma kita kerjakan. Kita harus hati-hati. Kita jangan lupa, setiap hari kita ingat dan terus ingat niat di dalam mau mengerjakan perbuatan. Niat kita sandarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Niat kita sandarkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Maka saking pentingnya sebuah niat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang datangnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qol. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung kepada tujuan atau niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang menjadi niatnya, akan mendapatkan apa yang menjadi tujuan atau niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Lalu Nabi melanjutkan, barang siapa yang hijrah, yang pindah dari Mekah ke Madinah untuk kepentingan agama Allah, untuk memperjuangkan agama Allah, untuk mengharapkan ridha Allah dan Rasul-Nya, hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya akan mendapatkan keridhaan dari Allah dan Rasul-Nya, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang berhijrah, kepindahannya dari Mekah ke Madinah hanya untuk mengharapkan mendapatkan dunia, dengan berdagang tujuannya, mengelola modal tujuannya, memperbanyak kekayaan yang menjadi niatnya setelah sampai ke Madinah, atau berniat ingin mencari perempuan untuk dinikahi, hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka apa yang didapatkan sesuai dari apa yang menjadi niat dan tujuannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah, karena memang itu terdesak, karena memang itu dahsyatnya
ancaman dari orang-orang kafir Quraisy, maka Allah perintahkan untuk hijrah dari kota Mekah ke Madinah atas Rasulullah dan seluruh para sahabat pengikutnya. Maka ada sebagian sahabat yang memang hijrah, pindahnya itu hanya demi kepentingan agama Allah dan Rasul, mengharapkan keridhaan Allah dan Rasul. Tapi ada juga sebagian sahabat, sebagian orang yang mau pindah, ikut pindah pesta Rasulullah, tapi itu punya tujuan untuk berdagang setelah sampai di Madinah. Dan ada juga yang ikut pindah bersama Rasulullah, tapi menginginkan perempuan untuk dinikahi ketika sampai ke Madinah. Maka orang ini dinamakan Muhajiru Ummu Qais, orang yang berhijrah pindah untuk Ummu Qais. Jadi perempuan yang menjadi tujuannya dari salah satu sahabat Nabi yang ikut hijrah bersama Rasul, ini menginginkan perempuan yang bernama Ummu Qais untuk dinikahi. Perempuan ini berada di Madinah dan sang lelaki berasal dari Mekah. Jadi tujuannya hijrah dari Mekah ke Madinah hanya untuk menginginkan perempuan yang namanya Ummu Qais. Maka orang ini disebut Muhajiru Ummu Qais, orang yang berpindah untuk Ummu Qais, untuk diberistri, untuk dijadikan istri ketika sampai di Madinah. Maka orang-orang yang melakukan perbuatan dengan niat seperti ini, niat yang bukan disandarkan untuk keridhaan Allah dan Rasul, niat tujuan yang tidak disandarkan untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang didapatkan itu sesuai apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi niatnya. Maka kita harus berhati-hati. Boleh kita melakukan apa perbuatan-perbuatan yang mau kita lakukan, tapi kita ingat, semua perbuatan itu ada akibatnya. Kita melakukan perbuatan, semua itu akan membawa akibat dari apa yang sudah kita kerjakan. Bolehlah kita mengerjakan sekecil apapun perbuatan, seperti minum, amal remeh, tapi ketika minum ini di dalamnya disertakan niat minum untuk menghilangkan dahaga, untuk tetap berjuang agar supaya kuat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka minum ini akan membuahkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, walaupun perbuatan itu besar, berat, tampak sebagai amal perbuatan ibadah, tapi di dalamnya tidak ada niat yang disandarkan untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amal perbuatan besar dan berat yang kita lakukan itu tidak ada hasilnya apa-apa. Kita tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena niat adalah sangat penting. Karena niat adalah yang menentukan seseorang bisa menghasilkan pahala, bisa mengumpulkan pahala atau tidak, bisa membuahkan hasil pahala atau tidak. Itu tergantung pada niat yang ada di dalamnya. Para pemirsa, para penonton yang saya hormati, sekali lagi saya mengingatkan atas diri saya sendiri, jangan lupakan niat.
karena niat sebagai amal yang bisa berdiri sendiri. Kita tahu bahwa amal ibadah itu dibagi menjadi 3. Amal perbuatan itu dibagi 3. Pertama, perbuatan hati, perbuatan perkataan atau lisan, perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan, kaki, tangan, mata, telinga, dan lain sebagainya. Dari 3 amal perbuatan itu, ketiga-tiganya membutuhkan apa yang dinamakan niat. Sementara niat tidak membutuhkan, walaupun niat berdiri sendiri, tapi niat dengan sendirinya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya niat mau melakukan kebaikan, maka satu pahala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kita masih belum melakukan apa-apa. Dengan niat yang baik, kita mau memberi, ada niatan dalam hati, kita mau memberi sesuatu kepada si A, maka itu Allah sudah memberikan satu pahala karena kita punya niat yang baik. Maka ingatlah selalu niat, dan jangan lupakan niat di dalam kita mau melakukan perbuatan apapun. Niat dapat berdiri sendiri, sementara ketika amal perbuatan itu, amal perbuatan dengan hati, perbuatan dengan ucapan, perkataan, apalagi perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan, itu semua harus dipandu, dibarengi dengan niat. Tanpa adanya niat, ketika amal perbuatan di atas, tidak akan membuahkan hasil pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berkata seperti ini, saya menyampaikan seperti ini, apa niat saya? Anda, para ustadz, para guru, menuangkan pikiran melalui ucapan. Apa yang menjadi niatnya? Itulah sangat penting. Kita kerja di sawah, ke kebun, untuk keluarga, mencari nafkah, mencari uang. Apa niatnya? Maka niat janganlah dilupakan. Agar semua apa yang kita lakukan dapat membuahkan keberkahan, keridhaan, dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, amal perbuatan, pekerjaan apapun, kecil maupun besar, dianggap remeh maupun dianggap terhormat, bila itu disertai di dalamnya niat, kesemuanya itu akan membuahkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, para penonton, para pendengar yang saya hormati,